berbeda. Jadi ini tuh bakal aku bikin video itu dari request jadi ada 2 orang gitu minta kayak ceritain pengalaman aku pas di One Direction konser gitu. Terus mereka juga kayak, Kil ceritain dong gimana sih pas konser One Direction, gimana sih sebelum konser One Direction, waktu itu kamu pernah cerita tuh di ACFM dan menurut aku seru kalau bikin video. So menurut aku juga Oke, so jadi tuh waktu itu pas One Direction konser itu aku beli tiket sama temen-temen aku itu sebenarnya nggak barengan. Jadi aku tuh bareng temen-temen aku dan adik aku gitu. Jadi temen aku tuh ada sekitar 3 orang gitu, dan sama adik aku sama aku. Jadi kita sekitar berlima kita nonton. Tapi awalnya tuh kita pengen festival. Terus aku bener-bener kayak bingung mau nonton apa enggak, soalnya kayak nontonnya 25 Maret 2015 ya, 2015 di Jakarta di Gelora Bung Karno. Dan aku mikir itu udah mau menjelang UN banget, itu kayak sekitar sebulan lagi gitu mau UN, dan aku kayak frustasi ikut apa enggak. Tapi yang jelas dapat apapun itu, mau festival, tribun, or apapun itu, VIP atau apapun itu, aku udah bersyukur banget karena kapan lagi konser Wandi di Indonesia, dan kapan lagi mereka datang di Jakarta, padahal kan belum tentu mereka ada di sini lagi. Kayak sekarang nih 2016 mereka break kan, dan kita nggak tahu 2017 nanti mereka bakal break lagi atau gimana, aku nggak tahu. Tapi yang jelas kesempatan itu udah datang 2 kali, jadi kayaknya susah banget kalau misalkan kita terlalu kayak aku tahu banget, aku suka banget sama mereka dan aku nggak mau kehilangan kesempatan itu. Benar-benar kita excited banget. Jadi waktu itu hari Rabu lagi try out apa, aku lupa provinsi kalau nggak salah, dan waktu itu aku masih kelas 9 gitu. Terus aku benar-benar hari itu tuh nggak tahu deh, kayak yaudah bismillah aja, ternyata bisa, yang penting kerjain gitu. Jadi udah nggak mikir apa-apa, aku udah mikir kayak fokus, yes, jam 12 aku pulang, aku mau nonton One Direction gitu kan, aku mau nonton konser. Dan malamnya itu tuh aku benar-benar aku nggak belajar sama sekali, soalnya hari itu dulu bahasa Inggris, dan aku cuma nyiapin buat konser doang, kayak aku blow up buat konser karena besoknya PO. So jangan ditiru. Terus gitu. Habis itu jadi jam 12 itu hari Rabu itu setelah tryout, aku benar-benar langsung ganti baju sama teman aku, dan teman aku tuh bilang, ayo cepetan ganti baju. Terus habis itu kita langsung masuk ke mobil teman aku dan kita berangkat bareng. Terus dan kita mampir dulu ke rumah teman aku gitu untuk ngambil barang kayak merchandise One Direction gitu. So habis itu kita lanjut ke GBK itu hampir 2 jam gitu, dan pas udah mau deket GBK itu ada yang teriak-teriak, katanya ada Zayn. Oh my god, itu kayak Zayn tuh kayak what the fuck, siapa itu gitu. Kayak excited banget. Terus dan kita tuh di jalan tuh udah pengen nangis gitu gara-gara, tapi sebelumnya kita udah tahu gitu kayak ada rumor Zayn nggak bakal konser di Indonesia kan. Terus kayak aku tuh udah kayak sedih banget, kayak ya udah deh, yang penting berempat ada gitu kan. Terus pas di jalan gitu ada yang bilang Zayn bakal balik ke Indonesia, dan kayak excited banget, terus senang banget, udah pengen nangis tapi bingung gimana. Terus pas udah sampai di GBK dan kita mau masuk gate gitu, ternyata gate-nya belum dibuka gitu, dan kita harus nunggu gitu. Kita nyampe sekitar jam 3-an, kalau nggak salah jam 3-an, jam 2-an jam 3-an gitu. Terus pas udah mau nyampe GBK, aku tuh bilang kayak gini, tiket dong, tiket. Terus habis itu teman-teman aku bilang kayak gini, oh ya tiket sediain kan. Terus ada tiketnya dia. Terus aku bilang kayak gini, aku kan nggak mau teman-teman aku ada panik gitu kan. Terus aku bilang enggak, pasti ada, kita cari, pas dicari bener-bener nggak ada. Dan aku curiga kalau misalkan tiketnya itu ketinggalan di rumah teman aku yang tadi kita mampir. Terus aku bilang jangan-jangan ketinggalan. Terus habis itu kata temen aku, ini tinggalin di rumah deh. Udah akhirnya kita coba telepon orang rumah, dan ternyata bener tiketnya ketinggalan di kamar teman aku. Terus aku kayak oke guys, ini kita tinggal masuk gate-nya aja, tapi tiketnya ketinggalan. Tapi tiketnya itu cuma 1 yang tinggal, dua tiket yang ketinggalan. Tapi itu udah frustasi banget woy, kayak nggak mungkin dong kita masuk tanpa teman aku yang 2 itu, karena kayak kasihan dong mereka gitu kan. Terus akhirnya aku tahu banget mereka berdua tuh juga directioner gitu kan, dan aku juga directioner. Jadi kalau aku jadi mereka tuh kayak nyesek banget, gue nggak bisa masuk gitu loh kalau emang aku yang. Tapi untungnya tiket aku nggak hilang, karena tiket aku dibawa adik aku gitu. Dan aku udah nggak peduli banget tuh pakaian aku tuh udah basah banget, udah parah, udah lepek banget, dan udah nggak jadi bentuk deh, udah gimana. Tapi yang penting aku kayak gue nonton konser gitu loh, kayak
tujuannya kan emang mau nonton konsernya, jadi kayak udah nggak peduli mau lepek mau gimana pun. Dan jam 5:30 tuh udah benar-benar apa ya, udah benar-benar udah mau open gate gitu, udah open gate dan kita mau masuk, tapi tiket kita belum ada, tapi kita nunggu sabar dan aku bilang sabar pasti ada jalan keluar gitu kan. Terus akhirnya benar orang dari rumah itu kayak ada yang nganterin dan ngasih tiketnya, dan kita so excited banget kita bisa gitu aja deh. Terus habis itu kita masuk dan kita cek semuanya, dan pas bener-bener kita udah masuk dan dikasih gelang gitu, aduh aku lupa deh gelangnya di mana. Terus kayak aku excited banget kayak oh my god gak bisa gitu, kayak seneng banget parah. Pas udah masuk ke GWK-nya tuh bener-bener parah, rame banget di situ tuh kayak rame banget, ada yang beli makanan, minuman gitu kan. Dan kita nyari pas, dan kebetulan aku tribun, aku lupa deh, pokoknya kayak ada accident juga kenapa kita pilih tribun. Dan tapi yang penting mau tribun mau festival atau apapun, yang penting gue nonton gitu. Dan walaupun di tribun pun aku masih ngeliat gitu kayak Nail lari, terus oh my god gak bisa gitu, Nail lari dan semuanya aku masih kelihatan. Walaupun aku pakai teropong dan aku pinjem teropong gitu ke orang. Terus temen aku juga, dan aku mau videoin juga, jadi aku bisa lihat mereka gitu. Terus ada big screen juga, jadi kayak membantu banget. Tapi overall aku seneng banget sih walaupun tribun, tapi kayak kebayar semuanya, jadi oh my god kayak gitu. Dan tuh aku bilang kill, akhirnya satu tempat satu nafas gila, yang seneng banget sih parah, karena kayak nggak ada kesempatan lagi woy untuk kita bisa nonton lagi gitu kan. Terus habis itu, dan pas konser itu kan inget gak sih kita tuh delay hampir berapa ya, 4 jam kalau nggak salah, 4 jam delay, dan 4 jam atau 3 jam, dan semua penonton di konser itu tuh teriak-teriak kayak mana One Direction, kayak One Direction, mereka teriak-teriak, dan termasuk aku, dan suara aku tuh udah habis banget di awal One Direction belum masuk tuh suara aku udah habis banget, kayak oh my god udah gak ngerti lagi. Tapi aku seneng banget sih overall, kayak kebayar banget. Terus habis itu kita sebelum itu sempat makan dulu dan diputerin beberapa video dari Festival of Summer, Five Sauce, Little Mix, Demi Lovato gitu kan. Dan aku masih apa ini taunya, kalian tahu nggak? Mulai jam 9 malam.
beli beberapa merchandise dari One Direction waktu pas konser. Beli ini, lihat gak sih? Kelihatan gak sih? Nih, aku beli tempat pensil One Direction gitu. Terus aku beli ini. Ini tuh kayak gelang-gelangan gitu. Sebenarnya ini yang beli bukan aku sih, ini adik aku yang beli. Jadi ini kayak gelang gitu, gelang pas One Direction konser. Dan ini aku ingat banget, beli ini tuh kayak perjuangan banget, soalnya rame banget, parah. Tuh ada tulisan One Direction konsernya. Dan aku beli wristband. Ini wristband One Direction juga, kayak gini. Tada. Ini tuh aslinya glow in the dark gitu. Jadi kalau misalkan di kejauhan gitu, kan kayak glow in the dark gitu deh pokoknya. Pokoknya ini glow in the dark. And so I'm so excited banget. Dan kalau kalian mau tahu merch baju ini, aku beli custom gitu. Lihat deh. Tada. Gede banget sih. Di aku ini tuh kayak lebih ke sweater. Soalnya di aku tuh gede banget. Jadi badan aku cuma segini tapi bajunya gede banget. Tulisannya, if I die today, tell Harry Styles I love you. Dan oh ya, by the way ini masih inget banget gak sih, ini konser oh my god, Tribun 1 deh. Oh iya, aku di Tribun 1, aku lupa. Jadi nih lihat deh. Oh my god, tiketnya masih ada woy. Dan tulisannya di belakang tuh nih. Tulisannya tiket wajib dibawa pada saat pertunjukan. Tapi gelangnya udah hilang. Aku lupa kemana. Oh my god, padahal itu, aduh, tuh lihat deh. Dan di sini masih ada Zayn. Terus, tapi parfumnya ada di kamar ibu aku. Kayak gini ya. Ini aku beli waktu pas di Singapura. Lupa harganya berapa, tapi kayak didiskon dari berapa juta jadi berapa ratus gitu. Dan I'm so excited banget sih pas dapat ini, karena juga dapat cincin One Direction dan dapat kayak gini ucapan gitu. Ucapan dari One Direction gitu. Jadi cincinnya tuh gede gitu loh. Kalau di aku sih kegedean. Kayak ada tulisannya gitu deh, kayak yang Up All Night dan Made in the AM. Jadi aku mau punya Up All Night sama Made in the AM. Jadi aku punya yang dari Take Me Home, terus dari Midnight Memories and Four. Jadi aku cuma punya 3. Jadi yang aku tadi mau beli Up All Night, tapi kayak mikir juga gitu, kayak ya udahlah nggak usah, nggak apa-apa gitu kan. Terus aku beli ini Take Me Home. Terus beli ini Midnight Memories. Midnight Memories. Jadi waktu itu konser 1D itu kan mereka nyanyinya Midnight Memories sama beberapa lagu Four. Kesel banget gak sih waktu pas habis konser One Direction di Indonesia itu mereka ngesettingin lagunya mereka lagi, list lagunya tuh mereka ubah lagi dan ada No Control sama 18. Sedangkan di Indonesia nggak ada. Terus ada Spaces juga mereka. Oh ya, ada Clothes, ada Stockholm Syndrome, ada At My Age, lupa aku deh. Pokoknya kalau nggak salah di Four sama di Midnight Memories itu ada. Midnight Memories kayak hampir semua deh, kecuali nggak semua ada. So jadi aku pengen, aku excited banget. Dan itu pajangan di kamar aku. Aku pengen. Tapi ini yang udah berempat. Tulisannya I'm in love with you and all these little things. One Direction. Jadi ini yang udah berempat. Ini nggak ada Zayn. Tadi aku beli yang berlima, tapi kayak nggak salah, orang mereka juga udah berempat gitu. Kalau misalkan officially Facebooknya One Direction itu bilang kalau misalkan Zayn Malik leave One Direction tanggal 25 Maret, dan itu pas konser di Indonesia. And I really miss him. Benar-benar kita tuh hampir satu dunia, itu benar-benar kehilangan kita. So jadi itu dia video untuk share story time about my One Direction concert experience on Road Again 2015. Dan if you like this video, don't forget to like, and if you have the request for me to the next video, you can pokoknya kalian komen kalau kalian mau video yang keren-keren lagi. Terus and don't forget to subscribe my channel gitu. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, dan sebagai video ini
ke teman-teman kalian yang directioner juga boleh, biar kita bisa saling sharing. Dan kalau kalian punya pengalaman konser juga, terserah konser apapun itu, nggak harus One Direction, nah itu Vaxels atau konser K-pop juga boleh, atau konser di Indonesia yang pokoknya idola kalian deh, terus kalian pernah nonton, kalian boleh cerita-cerita juga di kolom komen aku bakal bacain, dan aku bakal jawabin juga kalau kalian punya pengalaman konser sama kayak aku. Dan so see you di next video, bye. Going strong. I thought we were holding on.